Asidiki SH. Kami mengucapkan selamat datang kepada para delegasi yang telah beristirahat tadi. Dimohon kepada para peserta untuk mengambil tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Jimli Asidiki SH yang telah sampai di gedung ini. Kami menghimbau kepada seluruh peserta dan seluruh hadirin sekalian bahwa acara closing ceremony akan dimulai sebentar lagi. Maka dari itu kami memohon perhatiannya. Terima kasih. Selamat malam dan selamat datang di closing ceremony Indonesian Law Debating Competition Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2024 Piala Profesor Dr. Jimli Asidiki SH. Kami ingin mengucapkan selamat dan juga kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman delegasi atas segala bentuk kerja keras kalian. Untuk mengingat kembali seluruh rangkaian acara ILDC FAUI 2024, berikut kami tayangkan video recap ILDC FAUI 2024.
Keren banget ya ILDC FAWI 2024 ini. Kesuksesan acara ini tidak akan lepas dari dukungan sponsor dan media partners yang telah membantu ILDC FAWI 2024 sehingga dapat menjalankan acara sesukses ini. Di mana acara ILDC FAWI 2024 disponsori oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, PT Pan Brothers, Hokben, Asidiki Pangaribuan and Partners Law Firm, PhD Attorney at Law, Firmansyah Kurnia, Asegaf Hamzah and Partners, PT Angkasa Pura II, Fernandes Partnership, Anggraini and Partners, Hukum Online, Indonesian Society of International Law Lecturers, Indonesian Judicial Research Society, dan Coca-Cola. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang diantaranya Bapak Brigadir Jenderal TNI Dendi Suryadi SHMH, Bapak Muhammad Aji Satria Sulaiman, legalneeds.id. dan Nako Family. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan acara pada hari ini, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri.
Selanjutnya, kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Mbak Angela Raheli Salokang selaku Project Officer ILDC FAUI 2024. Kepada Mbak Angela Raheli, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada saat ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan closing ceremony Indonesia Law Debating Competition Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2024 dengan piala bergilir Profesor Dr. Jimli Asyidiki SH. Yang terhormat, Profesor Dr. Jimli Asyidiki SH, yang kami hormati Asisten Manajer Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Abang Ahmad Gozi, yang kami hormati Ibu Dewan Juri, Ibu Titi Anggraini, dan sekaligus pembina ILDS kami, dan yang kami hormati para pihak sponsor dan donatur yang tanpa dukungan para pihak sponsor dan donatur kegiatan ini tidak dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Dan yang kami hormati Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Abang Muhammad Alif Latif. Yang kami hormati Direktur Eksekutif ILDS FAUI 2024, Abang Sandi Yuda Pratama Hulu. Yang kami hormati alumni ILDS FAUI dan yang kami sungguh banggakan para delegasi terbaik kompetisi debat hukum mahasiswa dan siswa ILDC FAUI 2024 dan rekan-rekan panitia sekalian. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para delegasi sekalian karena telah menyelesaikan babak kompetisi sejak awal dari babak penyisihan sampai babak final saat ini. Rekan-rekan telah melaksanakan dan melakukan kegiatan dan usahanya dengan sangat baik. Saya percaya dengan tema yang ada sudah dibangun mengenai gelora kontestasi gagasan menuju transformasi hukum sebagai langkah menuju babak Indonesia Emas ini membuka cakrawala dan berpikir kritis teman-teman sekalian. Dari mosi yang dibangun, dari mosi mengenai hukum pidana, hukum tata negara, hukum teknologi, hukum ekonomi, hukum kesehatan, dan bahkan hukum adat, saya percaya bahwa teman-teman semua mendapatkan pembelajaran yang terbaik dari diadakannya kompetisi ILDC FAUI 2024. Siapapun, saya menitipkan pesan untuk siapapun yang akan menjadi pemenang, rekan-rekan telah melakukan yang terbaik. Semoga pencapaian ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi mampu ditingkatkan dari waktu ke waktu untuk teman-teman sekalian. Sekian sambutan dari saya, terima kasih. Terima kasih Mbak Angela Raheli Salokang atas kata sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, saya mempersilakan kepada Bang Sandi Yuda Pratama Hulu selaku Direktur Eksekutif ILDS FAUI 2024 untuk memberikan kata sambutannya. Kepada Bang Sandi dipersilakan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Direktur Eksekutif ILDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami teladani, Bapak Profesor Dr. Jimli Asyidiki SH. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang diwakili oleh Bapak Asisten Manajer Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bang Ahmad Gozi. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen serta tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, Abang dan Mbak sponsor serta donatur yang turut berpartisipasi mendukung kegiatan ini. Yang kami hormati
pembina Indonesian Law Debating Society Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang hadir langsung di sini ada Ibu Titi Anggraini, serta yang hadir secara daring Bang Muhammad Zadid Taqwa. Yang kami hormati para Bapak dan Ibu Dewan Juri babak final kompetisi debat hukum. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen serta guru pendamping, rekan-rekan delegasi sekalian yang kami banggakan. Begitu juga yang kami hormati Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa, pimpinan Lembaga Tinggi Kemahasiswaan, Badan Otonom, Badan Semi Otonom di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Rekan-rekanku yang sangat kucintai, panitia ILDC FAUI 2024 serta hadirin yang berbahagia. 26 tahun sudah Indonesia menapaki era reformasi. Era yang dimulai dengan gagasan besar untuk melakukan pembaharuan sistem dan dinamika dalam ketatanegaraan Indonesia. Gagasan itu berasal dari kita anak-anak muda dan digerakkan oleh anak-anak muda ketika itu. Namun 26 tahun berjalan, rasa-rasanya perjalanannya tidak semulus itu. Banyak tantangan dan dinamika yang hampir-hampir membuat gagasan dan dinamika reformasi itu runtuh berjatuhan. Kita bisa lihat saat ini bagaimana masifnya perbuatan-perbuatan niretik dan amoral dari pembesar kita yang sangat menciderai cita-cita bangsa. Hari-hari ini kita juga tak jarang melihat para penguasa berjalan di atas hukum yang dibuatnya tanpa sadar merusak tatanan nilai moral dan etika. Padahal kita tahu bersama bahwa etika merupakan titik penting dalam peradaban hukum dan keadilan di bangsa ini. Guru kita semua, teladan kita semua, Profesor Jimli Asyidiki pernah mengemukakan bahwa jika hukum ibaratkan kapal, etika adalah samudranya. Jika samudra etikanya kering, kapal hukum tidak akan pernah berlayar mencapai pulau keadilan. Namun teman-teman, hari ini saya melihat secercah harapan. Harapan bahwa gagasan reformasi yang otentik 26 tahun lalu akan terus dijunjung tinggi dan pada akhirnya akan terwujud secara paripurna di tangan kita semua, delegasi-delegasi dan semua orang yang hadir di ruangan ini. Anak-anak muda yang hadir di ruangan ini. Gelora kontestasi di ILDC FAUI 2024 membuat saya yakin bahwa di zaman kita memimpin negara ini nanti, tidak akan ada lagi kisah romantis paman dan keponakan, tidak ada kisah cinta antara ayah dan anak yang hari-hari ini menyakiti hati setiap insan bangsa. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Jimli Asyidiki yang terus menginspirasi kami, yang mengajarkan kami mengenai idealisme, bagaimana kita menemukan kebenaran yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya di atas kepentingan pribadi kita. Kami berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sponsor donatur yang telah turut membersamai ILDC FAUI. Kami berterima kasih kepada 24 universitas dan 16 SMA se-Indonesia yang turut berpartisipasi dalam kompetisi. Begitu juga 127 delegasi dari berbagai universitas yang mengikuti kompetisi esai kritis. Terima kasih kepada 6 universitas yang telah hadir langsung. Bisa saya sebutkan sekarang karena sudah selesai penjurian. Ada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pajajaran, dan Universitas Pelita Harapan Surabaya. Terima kasih juga kepada adik-adik yang mungkin 3-4 tahun lagi akan berdiri di podium ini dari SMA BPK Penabur 1 Bandung dan juga SMA Saint Louis Surabaya. Terima kasih rekan-rekanku tercinta panitia ILDC FAUI 2024. Kita mempersiapkan ini sejak bulan April 2023 dan selesai di April 2024. 1 tahun teman-teman bekerja tanpa pamrih, tanpa adanya kecapean yang berarti bagi teman-teman. Saya sangat mengapresiasi teman-teman semua, Raheli dan seluruh anak buahnya. Terima kasih juga kepada seluruh pimpinan
fakultas, Bapak Dekan FAUI yang turut juga mendorong kami, begitu juga Ketua BEM FAUI 2023 Bang Daniel Winarta dan Ketua BEM FAUI 2024 Alif Latif yang juga membawahi ILDS FAUI, begitu juga BPM FAUI, LTK, BOBSO sekalian. Dan seluruh pihak yang mendukung, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Saya berharap ILDC FAUI 2024 ini akan menjadi titik lompat kita menuju Indonesia emas yang benar-benar murni dan gemilang. Izinkan saya untuk meneriakkan pekikan reformasi kita semua. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Atas nama ILDS FAUI, saya memohon maaf apabila di sana sini ada banyak kekurangan sepanjang berjalannya acara ini selama 1 tahun persiapan ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ILDS FAUI berpikir kritis, bersikap humanis. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bang Sandi Yuda Pertama Hulu atas kata sambutan yang luar biasa. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FHUI 2024. Kepada Bang Muhammad Alif Latif, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Jimlia Sidiki. Yang terhormat, Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Parilian Paidi Aritonang. Yang diwakilkan oleh Wakil Manajer Kemahasiswaan, Bapak Ahmad Gozi. Yang terhormat Ibu Titi Anggraini dan Bang Zadi Takwa selaku pembina ILDS FAUI. Yang terhormat Sandi Hulu selaku Direktur Eksekutif ILDS FAUI. Yang terhormat Alif Ramadan selaku Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang terhormat para panitia yang masih bersemangat sampai hari ini. Lalu yang terhormat para Dewan Juri sekalian, dan yang terhormat para hadirin serta peserta yang berbahagia. Puji syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Auditorium Joko Sutono, Fakultas Hukum Universitas Indonesia di malam ini, malam yang tenang dan malam yang hangat. Saya mewakili Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengucapkan selamat datang kepada para teman-teman mahasiswa maupun siswa dari berbagai universitas dan dari berbagai sekolah menengah atas di kampus Fakultas Hukum kami tercinta, di kampus kami tercinta, di tempat kami menimba ilmu, di tempat buku pesta dan cinta kami. Meski fakultas kami sederhana, tapi ini dapat membawa kehangatan bagi kami dan semoga dapat membawa kehangatan juga kepada kalian semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, para peserta yang telah mengikuti dan berpartisipasi di LDC FAUI, bahwa kompetisi yang kalian lakukan telah kalian laksanakan dengan adil dan juga dengan sportif, dan semoga apa yang ada di kompetisi ini dapat berguna bagi bangsa dan negara. Di hari ini mungkin nanti akan ada pengumuman bagi para pemenang, dan saya juga mengucapkan selamat kepada para pemenang nantinya. Dan bagi saya, menang kalah di kompetisi ini, terlebih di kompetisi hukum, bukanlah hal yang utama. Karena apapun yang kalian berikan, apapun yang kalian ucapkan, dan apapun yang kalian kompetisikan, pasti dapat berguna
bagi bangsa dan negara. Saya mengutip kutipan dari Prof. Erman Raja Guguk yang mungkin terpapang jelas di Fakultas FHUI, bahwa hukum itu tidak tegak selalu, sekali tegak sekali runtuh, karena ia tergantung pada tingkah laku manusia. Tugas kita adalah tegakkan ketika runtuh, berdirikan ketika rubuh. Maka dari itu saya berpesan kepada teman-teman semua, mosi-mosi yang ada, argumen-argumen kalian, serta ilmu-ilmu kalian yang kalian sembahkan di kompetisi ini, semoga itu dapat berguna bagi kemajuan hukum, bagi transformasi hukum ke Indonesia emas, bagi hukum kita yang mungkin sudah dicabik-cabik oleh para penguasa, dan bagi pembenahan hukum di Indonesia. Maka dari itu, marilah kita tegakkan hukum ketika runtuh dan bangun hukum ketika rubuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Salam kebajikan untuk kita semua. Baiklah, terima kasih kepada Bang Latif atas kata sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang diwakili oleh Asisten Manajer Kemahasiswaan dan Alumni FHUI. Kepada Bapak Ahmad Gozi SHLLM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang amat terpelajar, guru kita bersama, Profesor Dr. Jimli Asidiki SH. Yang saya hormati, senior saya, Mbak Titi, yang telah hadir saat ini. Yang saya banggakan, teman-teman panitia ILDC Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang saya hormati Ketua BEM, Ketua BPM, serta sponsor yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan kita pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir saat ini untuk sama-sama menyelesaikan rangkaian kegiatan yang telah kita lakukan, yaitu kegiatan kompetisi debat tingkat nasional yang diselenggarakan oleh ILDS Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Acara ILDC Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2024 merupakan salah satu program kerja dan merupakan program kerja terbesar yang tadi diselenggarakan, yang telah diselenggarakan oleh ILDS FHUI 2024. Tadi sudah kita sama-sama dengar bagaimana begitu semangatnya sambutan, ya, retorika yang disampaikan oleh ketua kita, Ketua ILDS FHUI 2024, Sandi Hulu. Ya. Saya pertama kali bertemu dengan Sandi Hulu, waktu itu pun di ruang kemahasiswaan sudah dengan retorika seperti itu, gitu ya. Saya juga bingung itu, jangan-jangan saya yang sedang didebat atau saya yang sedang didemo. Tapi ternyata waktu itu Sandi Hulu mau melaporkan bahwa ILDS waktu itu telah memenangkan kegiatan-kegiatan debat. Kita beri tepuk tangan. Ternyata, Bapak Ibu sekalian, selain aktif dalam ikut kegiatan lomba-lomba debat, ya, ILDS FHUI juga telah menunjukkan, ya, melalui rangkaian kegiatan ILDC ini, juga mampu telah menyelenggarakan kegiatan debat yang dihadiri oleh mahasiswa dan juga adik-adik dari SMA dan SMK. Kita beri tepuk tangan sekali lagi, luar biasa apa yang telah disampaikan. Apa yang telah dilakukan oleh rekan-rekan ILDS, ya, dengan mengundang peserta di tingkat SMA, SMK, dan juga universitas, tentu adalah sarana untuk meningkatkan, ya, kemampuan berdialektika, menyampaikan argumen, dan sebagainya.
Yang namanya kompetisi itu pasti ada menang, ada kalah. Itu hal yang biasa. Namun yang paling penting dari acara seperti ini adalah bagaimana kita bisa berjejaring, ya. Bagaimana kita bisa membangun relasi, bagaimana kita bisa saling berkenalan, ya. Tentu tujuannya satu, bukan hanya terkait dengan mosi-mosi debatnya, tapi bagaimana perbaikan hukum ke depan. Siapa tahu melalui ruang-ruang debat, dialektika yang teman-teman lakukan itu nantinya menjadi ide, ya, menjadi gagasan yang bisa dibawa dan mungkin nanti bisa disampaikan kepada pimpinan-pimpinan Indonesia yang akan datang. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang terhormat, mari kita sama-sama berharap, ya, apa yang telah kita dapatkan dalam kegiatan ILDC FAUI 2024 ini tidak hanya selesai pada hari ini. Ya. Jejaring, ya, persahabatan yang telah kita dapat bersama, mari kita lanjutkan untuk ke depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk segala pihak yang telah mendukung kegiatan ILDC FAUI tahun 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Demikian kata sambutan yang saya sampaikan mewakili Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Dr. Parulian Paidi Aritonang, yang pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir secara langsung, namun selalu memberikan support kepada kita semua. Demikian sambutan ini saya sampaikan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gozi atas kata sambutan yang telah diberikan. Profesor Dr. Jimli Asyidiki SH adalah seorang sosok figur publik yang dikenal luas sebagai salah seorang pakar hukum tata negara terkemuka di Indonesia. Pemikirannya menciptakan pengaruh signifikan dalam merumuskan pandangan-pandangan baru terkait sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, dengan bangga, kami ILDC FAUI 2024 mempersembahkan video profil Profesor Dr. Jimli Asyidiki SH. Selamat menyaksikan. Indonesian Law Debating Competition Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2024 memperkenalkan pejuang konstitusi Indonesia akademisi terkemuka hukum tata negara Profesor Dr. Jimli Asyidiki SHMH. Profesor Dr. Jimli Asyidiki SHMH merupakan sosok yang sangat berjasa dalam ketatanegaraan di Indonesia. Beliau lahir di Palembang 17 April 1956 dan telah menorehkan prestasi baik sebagai akademisi maupun praktisi di kancah nasional maupun internasional. Rangkaian pencapaian. Pendiri dan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pertama periode 2003 sampai dengan 2008. Penerima Bintang Mahaputra Adi Pradana dari Presiden RI 2009. Penerima Bintang Penegak Demokrasi Utama dari Presiden RI 2018. Pendiri dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI pertama periode 2012 sampai dengan 2017. Penulis buku hukum tata negara terbanyak di dunia dan menjadi guru besar hukum tata negara FAUI yang telah disitasi sebanyak 23.888 kali. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi RI 2023. Honorary Professor dari the University of Melbourne, serta berbagai pencapaian lainnya. Dengan bangga, ILDC FAUI 2024 mempersembahkan piala bergilir Profesor Dr. Jimli Asyidiki SH.
menyelenggarakan kompetisi esai kritis mahasiswa, kompetisi debat hukum mahasiswa, dan kompetisi debat hukum siswa. Disertai dengan workshop dan seminar hukum nasional. 19 sampai dengan 21 April 2024 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mari hadir dan saksikan. Dengan rasa hormat dan bangga, mari kita dengarkan bersama kata sambutan oleh Profesor Dr. Jimli Asyidiki SH. Kepada Prof. Jimli kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Hari Kartini hari ini buat semua perempuan Indonesia dan kita semua warga Republik. Saudara-saudara, baik yang hadirin, hadirat, zoomin, zoomiat, yang tidak hadir tapi ikut di Zoom, saya ucapkan selamat mengikuti acara penting ini, dan tentu kita semua hadir menyaksikan untuk sekaligus memberi selamat juga kepada calon pemenang ILDC tahun ini, baik dari perguruan tinggi, mahasiswa, maupun dari SMA. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pemicu bagi saudara-saudara untuk terus berprestasi, dan bagi yang belum berkesempatan untuk menang, tidak usah kecil hati. Menang kalah ini kan urusan teknis, urusan giliran. Yang penting melalui acara debat ini kita harus merasa semua menang, karena semua kita saling belajar, exchange of views. Debat itu adalah deliberasi, dan deliberasi ini penting sekali. Mirip-mirip dengan musyawarah. Cuma musyawarah itu dalam rangka membuat keputusan, kalau debat ini membuat kesimpulan ya masing-masing. Dan budaya debat ini penting bagi demokrasi. Walaupun sebagian orang menganggap debat itu bukan budaya Indonesia. Ya sebetulnya nggak terlalu tepat itu. Sama aja orang tidak mau menggunakan istilah oposisi. Lah, oposisi itu kan bukan budaya kita. Ah, itu kan cuman soal rasa, soal rasa aja. Sebenarnya sama aja. Ya kan? Kompetisi, debat, oposisi, itu kan bahasa yang kita mau perhalus. Jadinya eufemisme mengganti istilah oposisi dengan pengimbang, ya kan sama aja, ya kan. Yang penting esensinya, tidak usah terlalu retorika oriented gitu, memilih kata-kata yang sepertinya halus tapi sama aja. Jadi oposisi, pengimbang, ya dia juga. Debat, diskusi, deliberasi,
Ya sama itu. Jadi saudara-saudara sekalian, di arena perkembangan peradaban umat manusia, pada saatnya memang kita ini harus makin terbuka. Tidak usah terlalu banyak rasa segan, denial, ya kan, kebiasaan untuk denial. Tapi kita terima aja kenyataan, ya, karena kita harus hidup di era arena terbuka. Jadi debat ini adalah exchange of views, tukar pikiran. Tapi tukar pikiran itu tidak cukup. Pikiran berisi ide-ide itu harus diungkapkan secara terbuka. Deliberatif demokrasi. Jadi demokrasi itu bukan hanya untuk membuat keputusan 5 tahun sekali. No, itu salah satu aja. Itu formal demokrasi. Iya, 5 tahun sekali. Itu namanya 5 yearly politics. Politik 5 tahunan. Tempatnya di TPS. Udah selesai. Udah selesai. Tapi demokrasi bukan hanya urusan TPS. Demokrasi itu juga menyangkut day to day politik. Politik hari-hari. Nah, politik hari-hari itu bergantung kepada deliberasi. Itu loh. Jadi ide-ide, pikiran-pikiran individual kita jangan disimpan di dalam hati, tapi itu harus diungkapkan deliberatively. Sehingga ruang demokrasi itu menjadi penuh dengan pertukaran ide. Itulah yang akan mempermudah ide itu menjadi perilaku. Demokrasi hanya di dalam ide, yang nggak ada gunanya. Demokrasi itu baru berguna tatkala dia tercermin dalam tindakan aksi. Lalu lama-lama membudaya. Budaya demokrasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Untuk apa? Melawan warisan budaya yang mungkin tidak cocok dengan ide demokrasi itu. Jadi saudara-saudara sekalian, demokrasi kalau hanya retorika, demokrasi kalau tidak tercermin di perilaku dalam budaya berdemokrasi, itu hanya formalisme. Demokrasi namanya, partai-partai demokrasi, banyak banget. Ada partai demokrasi, ada partai demokrat, macam-macam istilahnya kan. Tapi perilaku demokrasinya ada nggak di dalam partai itu? Beda pendapat sedikit nggak teguran 3 tahun. Bagaimana? Demokrasi namanya, tapi budayanya enggak. Gitu. Sama aja kayak republik. Kita bikin republik, tapi kelakuan kita kerajaan. Bagaimana itu? Gitu loh. Demokrasi just a name. Demokrasi hanya nama, tidak tercermin dalam tindak tanduk bernegara. Nah, karena itu saudara-saudara, budaya debat ini penting. Jadi saya sangat mengapresiasi inisiatif saudara untuk mengadakan rutin ini debat mahasiswa, apalagi debat kita ini debat menyangkut soal-soal yang berkenaan dengan Indonesian law, Indonesian Constitution, Indonesian Law Debating Competition. Apa kependekannya nih? ILDC. Ini jadi rutin. Ya, pialanya nggak usah terlalu serius. Pakai nama saya lagi. Ya kan? Saya bilang sama saudara Sandi dan kawan-kawan, kenapa pakai nama saya? Apa ini? Biasanya kan sudah mati duluan baru pakai piala. Ya kan? Apa saudara ini mendoakan saya cepat mati? Oh, bukan begitu, Pak. Oh, dia mendebat saya. Lama-lama saya pikir, iya deh, nggak apa-apa deh. Ya mudah-mudahan bisa memberi inspirasi bagi saudara-saudara sekalian.
Jadi saudara-saudara sekalian, intinya budaya debat ini harus kita kembangkan dalam praktek. Gitu loh, berdemokrasi ini. Jadi harus terbuka. Jadi jangan terlalu debat itu kayaknya negatif banget. Ya enggak lah. Iya kan? Nah, alhamdulillah kita juga sudah mentradisikannya di dalam debat capres. Oh, itu kan seru banget tuh kemarin itu. Coba saudara lihat komentar-komentar negara tetangga kita. Para ahli dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei, dari Thailand, dari Filipina. Mereka salut kepada praktek pemilihan umum kita di Indonesia. Ada debat. Kalau kita nggak pernah dengar bagaimana pikiran orang lain tentang kita kadang-kadang itu jelek aja melihat negara kita ini. Tapi di negara lain, mereka tuh kagum sama kita. Lalu kan bagaimana? Misalnya orang Malaysia apalagi, itu pakar-pakar, para pengamat politik Malaysia itu, mereka kagum pada Indonesia dan maki-maki kepada praktek politik di negaranya sendiri. Mampus lu. Iya kan? Sekali-sekali kita dengar juga bagaimana pendapat orang Australia, bagaimana pendapat orang Amerika tentang demokrasi kita. Tentu demokrasi kita ini saudara-saudara masih jauh dari kualitas. Kuantitasnya nomor 3 di dunia. Nomor 1 India, nomor 2 Amerika Serikat, nomor 3 kita. Dari segi jumlah pemilih. Nomor 1 India, nomor 2 Amerika Serikat, nomor 3 Indonesia. Maka selalu disebut Indonesia is the third largest democracy in the world. Third largest. Tapi kalau dari segi pemilihnya, India itu negaranya sistem parlementer. Maka jumlah pemilih presiden India, pemilihannya itu di parlemen. Sedangkan pemilihan Perdana Menteri itu memilih Perdana Menteri itu ya sama dengan memilih anggota DPR. Maka jumlah pemilihnya jauh tidak sebanyak kita. Yang jauh lebih banyak itu Amerika Serikat dari segi jumlah penduduk, dari segi yang punya hak pilih. Tapi waktu Pilpres kemarin, sebanyak-banyaknya Presiden Amerika itu dipilih oleh rakyatnya, itu Joe Biden 2018. Jumlahnya cuma 80 juta. Nah kita ini yang pemenangnya, ya tinggal nunggu besok pengumumannya, ya, itu 90 juta. Maka ya Capres Republik Indonesia Prabowo Subianto itu presiden yang dipilih terbanyak di seluruh dunia. Bandingkan dengan Putin, jauh. Bandingkan dengan Erdogan, jauh. Jadi yang terbanyak di seluruh dunia termasuk mengalahkan Joe Biden. Saya nggak tahu nanti bulan November kan Pilpres lagi. Jadi saudara-saudara, kita ini the third largest democracy in terms of kuantitas. Tapi kalau Pilpres number 1. Tapi kuantitas. Tapi kalau bicara kualitas demokrasi, ya ampun, menurut indeks kualitas demokrasi, ya kita ini masih nomor 54. Jadi masih jauh kualitasnya. Jadi praktek demokrasi kita ini masih agak kampungan. Gitu loh. Kualitasnya itu. Jadi kuantitasnya hebat kita. Tapi kualitasnya masih banyak yang harus kita benahi ke depan. Oleh karena itu saudara-saudara, tidak usah terlalu final menilai praktek demokrasi kita di Indonesia ini. Ini memang tugas kita, tugas sejarah kita untuk memperbaikinya. Sebagai contoh, tadi saya kemukakan, bagaimana ide demokrasi itu harus tercermin dalam tindakan demokratis, dalam budaya demokrasi. Apa sudah membudaya demokrasi di negara kita? Belum. Gitu loh. Maka lihatlah pemimpin-pemimpin yang mengaku demokrat dan demokratis.
Nggak mau teguran itu 3 tahun, 4 tahun. Kalau berbeda pendapat, itu bukan perilaku demokrasi. Itu loh. Negara hukum. Kita ini adalah negara hukum. Coba, pasal 1, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 1 itu menggunakan istilah ialah. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ialah. Pasal 1 ayat 2 menyebut kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Tapi yang pasal 1 ayat 3 itu pakai istilah adalah. Negara Indonesia adalah negara hukum. Definisi. Artinya apa? Kalau bukan negara hukum, Indonesia ini bukan negara atau bukan negara Indonesia. Nah, prinsip negara hukum itu apa? The rule of law, not of man. Pemerintahan itu oleh aturan, bukan oleh orang. Orang itu hanya datang dan pergi. Dia hanya role model saja, ya kan? Uswatun hasanah saja. Contoh saja. Jadi yang memimpin atasan kita itu aturan, bukan orang. Maka kita hanya boleh tunduk taat pada atasan kalau atasan itu menjalankan aturan. Kalau dia melanggar aturan, haram. Tidak boleh kita ikuti. Coba saudara pelajari Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Di situ jelas ada pasal. Bendahara, proyek bendahara negara, ya, yang megang uang, apabila dia diperintah oleh atasannya mengeluarkan uang, tapi dia yakini perintah itu melanggar undang-undang, maka dia tidak boleh laksanakan perintah atasan. Apabila dia dipecat gara-gara dia tidak menjalankan perintah atasan, maka ada pasal yang melindungi dia. Dia nggak boleh dipecat. Kalau dibawa ke pengadilan tun, aman dia, nggak bisa dipecat. Nah, pasal itu untuk menegaskan bahwa the rule of law, not of man. Atasan kita itu aturan, bukan orang. Tapi ini teorinya. Ini di konstitusi. Prakteknya bagaimana? Prakteknya tidak begitu. Atasan kita itu orang. The rule of man. Gitu loh. Padahal Daisy mengatakan the rule of law, not of man. Pemerintahan oleh aturan, bukan oleh orang. Tapi dalam praktek di negara kita, the rule of man by misusing law. Pemerintahan itu oleh tokoh, oleh figur, oleh orang yang menggunakan hukum sebagai alat kekuasaannya. Prakteknya begitu. Sampai sekarang begitu. Maka siapa aja jadi pejabat, jadi presiden, jadi menteri, jadi apa lagi? Jadi gubernur, bupati. Waduh, dilihat sebagai figur yang sangat menentukan pemerintahan. Bahkan anaknya, ponakannya, istrinya, ya, menantunya, itu begitu ikut pilkada menang. Why? Karena budaya politik itu masih feodal. Gitu loh. Itu yang terjadi. Nah, maka ada presiden. 7 presiden kita. Hampir semua presiden kita itu ada darah biru-birunya. Semua. Presiden pertama, biru banget karena dia itu adalah pendiri negara. Presiden ke berapa? Ke-6, ya biru juga, anaknya dia. Iya kan? Nah, Soeharto karena 32 tahun, ya jadi biru juga dia. Ya kan? Habibie, itu orang Jerman, sangat rasional. Tapi istrinya orang Jogja, ibunya orang Solo, ada juga unsur biru-birunya. Terakhir SBY, biru juga. Jadi presiden kita itu biru-birunya itu ada di dalam tradisi darahnya itu. Nah, yang paling merah darahnya, ya Jokowi. Karena dia orang pasar.
pedagang mebel jadi presiden. Orang yang berasal dari darah merah, orang pasar itu darahnya merah. Itu kebalikan budaya politik kita itu antara istana ya dengan pasar. Pasar itu orang yang berdarah merah, orang istana itu darahnya biru. Jadi presiden yang darahnya paling merah ya Jokowi. Tapi nggak sampai 10 tahun berkuasa, udah biru juga darahnya. Nah, ini yang dikatakan oleh Lord Acton. Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Itu hukum besinya kekuasaan. Apalagi kalau budaya politiknya feodal. Jadi kita ini republik namanya. Tapi perilaku politik kita ini kerajaan. Banyak saudara-saudara ini yang tidak tahu. Waktu di BPUPKI dulu, cek pasal mana yang diputing oleh anggota BPUPKI. Enggak ada, enggak banyak. Adalah 1-2. Tapi waktu membicarakan mengenai apakah kita ya memilih sistem pemerintahan republik atau kerajaan, itu berdebatnya berhari-hari sehingga terpaksa diputing. Jadi memilih Republik Indonesia itu pakai voting. Waktu diputing, yang memilih Republik itu 55 orang. Yang memilih kerajaan atau kesultanan 6 orang. Tapi waktu perdebatan ada 9 orang yang tidak setuju Republik. Karena nggak tahu tuh, Republik itu apa itu, bahasa apa itu gitu kan. Nah, jadi nggak setuju mereka. Saking ngototnya 9 orang itu, akhirnya terpaksa, ya sudah kita puting aja. Nah, waktu diputing, yang memilih kerajaan cuma 6. Yang memilih Republik 55. Nah, yang 1 orang abstain, tidak hadir. Yang 2 lagi, ada 2. 1 memilih Jumhuriyah. Nah, waktu ditanya Jumhuriyah apa maksudnya? Ya bahasa Arab. Sebenarnya itu ya Republik juga. Ya itu, karena dia nggak paham aja itu apa Republik. Ya memilihnya itu Jumhuriyah. Jadi kesimpulannya, ya Republik itu. Nah, 1 lagi mau memilih imamah, kayak orang Syiah. Bukan khilafah, bukan imamah. Nah, tapi yang kemudian apa? Jadi 55, 6, 2 dan lain-lain, 1 abstain. Jadi kesimpulannya, sesudah diputing, yang menang adalah Republik. Tapi seandainya sebelum diputuskan, dibuat lebih dulu referendum, belum tentu Republik yang menang. Menurut pendapat saya, yang pasti menang itu yang kesultanan, yang kerajaan. Karena rakyat Indonesia dari Sabang, Merauke, dari Pulau Roti sampai ke Miangas sana, itu sudah paham, sudah kenal apa itu namanya kerajaan, apa itu namanya kesultanan. Sedangkan kata Republik, nggak ada yang ngerti. Apa tuh bahasa Padangnya, Republik? Nggak ada itu. Di Jawa, Sunda, nggak ada itu Republik. Ya kan? Jadi nggak kenal orang. Nah, kalau dibuat lebih dulu referendum, maka kesadaran kognitif rakyat Indonesia dan kesadaran behavior, perilaku rakyat Indonesia, itu budaya yang dipahami, yang akrab dengan nenek moyang kita itu, ya kerajaan. Ada ratusan kerajaan dari Sabang sampai Merauke, kecil-kecil, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi semua udah kenal yang namanya kerajaan. Dengan perkataan lain, saudara-saudara, budaya politik kita ini kerajaan. Maka ketika kita mendirikan republik, republik itu baru institusionalisasi ide tentang bentuk organisasi negara. Tapi perilaku orang-orang yang duduk di dalamnya, yang mengurusi, yang menjadi pejabat di republik itu, masih kelakuan kerajaan. Sekarang 78 tahun Indonesia merdeka. Apa sudah hilang ini? Belum. Masih sampai sekarang. Perilaku kerajaan itu. Buktinya apa? Ya lihat aja, sesudah reformasi pun semua partai yang lahir sesudah reformasi, jadi dinasti semua. Ya kan? Nah, itu artinya apa? Artinya
budaya kerja kita ini masih budaya feodal. The rule of man, using law. Dan itu kalau bahasa Inggrisnya bukan the rule of law, tapi the rule by law. Awas ya, by dan of itu beda. Kalau yang benar itu the rule of law. Tapi kalau the rule by law, maknanya the rule of man by using law. Jadi hukum itu hanya alat dari kekuasaan. Nah, ini dalam prakteknya. Maka tugas sejarah kita, apalagi saudara-saudara, menyangkut ya kepentingan kita di masa depan. Waduh, banyak ini yang perlu kita benahi. Kualitas negara hukum kita, ya, seperti halnya kualitas indeks negara demokrasi tadi, indeks demokrasi nomor 54 di dunia. Kalau indeks rule of law lebih gawat lagi, nomor 64. Nomor 64, jadi lebih rendah lagi. Artinya apa? Dalam praktek, kita nggak bisa ya lepas dari realitas the rule of man by using law, atau bukan hanya by using law, by misusing law. Itulah yang disebut the rule by law. Nah, jadi saudara-saudara mahasiswa sekarang ini 20 tahun ke depan ketika Indonesia emas terjadi, harapannya adalah ya, Anda kan sedang lucu-lucunya. Sekarang ini kan 20-an. Nah, nanti kan 40-an. Nah, sedang lucu-lucunya itu. Andalah nanti yang memimpin republik ini ya, dalam posisi yang menentukan. Maka mulai dari sekarang harus dibayangkan 25 tahun reformasi kita belum berhasil. KKN, anti KKN, korupsi masih belum beres, ya, kolusi nepotisme, ya masih sampai sekarang merajalela terus. Artinya belum selesai ini urusan. Maka mau tidak mau saudara-saudara, agenda reformasi, transformasi 25 tahun menuju Indonesia emas, ini di tangan saudara-saudara. Maka debat hukum yang Anda kerjakan berapa hari ini, bagus sekali. Dan karena itu saudara-saudara saya harapkan ya Anda dapat inspirasi dari acara ini. Apalagi kita juga tema-tema yang saudara pakai itu sangat strategis. Satu, soal apa tadi? Soal aturan main pemilu, ya kan? Sebaiknya aturan main itu jangan diubah lagi kalau tahapan pertandingan sudah mulai. Apalagi sudah kalah baru mempersoalkan aturan main. Nah, itu kan tidak benar. Yang kedua, soal NGO, soal Kuanggos. Kita harus membenahi ulang struktur kelembagaan negara kita. Ini sangat penting. Yang ketiga, soal etika. Tadi Saudara Sandi sudah kemukakan. Bagaimana konflik kepentingan, bisnis, politics, media, dan civil society itu kan harus kita benahi. Silakan saudara baca buku saya, Oligarki dan Totalitarianisme Baru. Jadi harapan saya, saudara-saudara, ya dapat inspirasi dari kegiatan debat ini untuk aktif mempersiapkan diri untuk masa depan Indonesia. Saya kira ini ya, saya ucapkan selamat pada saudara pemenang dan insya Allah kita boleh menganggap diri kita semua menang ya untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jimli atas sambutan yang begitu menggugah dan menginspirasi. Sebelumnya mohon izin Prof. Jimli untuk tetap berada di atas panggung karena akan diadakan simbolisasi penutupan kegiatan Indonesian Law Debating Competition Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2024 Piala Profesor Dr. Jimli Asyidiki SH. Untuk itu, dengan hormat kami mengundang Bapak Ahmad Gozi SHLLM selaku Asisten Manajer Kemahasiswaan dan Alumni FAUI, Ibu Titi Anggraini SHMH selaku Pembina ILDS FAUI,
Bang Sandi Yuda Pratama Hulu selaku Direktur Eksekutif ILDS FAWI, Bang Alif Latif selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FAWI 2024, dan Mbak Angela Raheli Salokang selaku Project Officer ILDC FAWI 2024 untuk menaiki ke atas panggung. Tidak lupa kami juga mengundang Ibu Kurata Ayuni untuk ikut bergabung ke atas panggung. Baik, saudara-saudara, dengan nanti kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya ketok berapa kali? Oh, 5 ya. Oke, saudara siap ya? Yang menyaksikan di Zoom juga ikut sama-sama untuk mengucapkan hamdalah. Mari kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, dengan ini Indonesian Law Debating Competition Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2024 Piala Profesor Dr. Jimli Asyidiki SH resmi ditutup. Selanjutnya, kita akan menyaksikan spesial performance dari gestar kita pada hari ini, yaitu penampilan dari Gita Suara Justisia. Selamat menyaksikan.
I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me. Let it louder now. Can't you hear it echoing? Take my hand. Will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Thousands of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Never, 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 never from me, for me. Never enough, never enough, never enough for me, for me, for me. All the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Thousands of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Never, 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 never from me, for me. Never enough, never enough, never enough for me, for me, for me. For me. Terima kasih. Terima kasih Kita Suara Justisia atas penampilannya yang luar biasa. Sebelum melangkah ke acara selanjutnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan sponsor dan media partners yang telah membantu ILDC FAWI 2024 sehingga dapat menjalankan acara sesukses ini. Acara ILDC FAWI 2024 disponsori oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, PT Pan Brothers, Hokben, Asidiki Pangaribuan and Partners Law Firm, PSG Attorney at Law, Firmansah Kurniagung Nagel and Kurnia Law Firm, Asegaf Hamzah and Partners, PT Angkasa Pura II, Fernandes Partnership, Anggraini and Partners, Hukum Online, Indonesian Society of International Law Lecturers, Indonesian Judicial Research Society, dan Coca-Cola. Kami juga berterima kasih banyak atas para donatur yang telah memberikan donatur, yaitu Brigadir Jenderal TNI Dendi Suryadi SHMH,
Bapak Muhammad Aji Satria Sulaiman, legalneeds.id, dan Nako Family. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu Awarding Session. Di mana sesi ini menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu. Kita akan melihat siapakah yang nantinya akan menjadi jawara dari ILDC FHUI 2024 dan membawa pulang hadiah utama Piala Bergilir Profesor Dr. Jimli Asidiki SH. Tepuk tangan yang meriah. Betul sekali Aini. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita masuk ke sesi pembacaan awarding. Let the show begin! Sayanglah manu boleh tua, hai di losong labarau, hai di losong labarau, oi. Berikan tepuk tangan yang meriah. Pasang tanah bahati sampai, dagang tabui bahari sampai, pasang tanah bahati sampai, dagang tabui bahari sampai. Inilah dia, piala yang kita tunggu-tunggu, Piala Bergilir Profesor Dr. Jimli Asidiki SH. Berikan tepuk tangan yang meriah.
kalau hidup tak berbudi umpama pohon tidak berbuah. Penebang si pohon jati papan hijau di belah-belah. Penebang si pohon jati papan hijau di belah-belah. Kalau hidup tak berbudi umpama pohon tidak berbuah. Kalau hidup tak berbudi umpama pohon tidak berbuah. Rekan-rekan hadirin, saat ini kita masuk ke sesi pengumuman pemenang. Kompetisi debat hukum Indonesian Law Debating Competition Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2024 Piala Profesor Dr. Jimli Asyidiki SH kategori siswa.
Kepada para juara kita dari kategori siswa, kami undang untuk naik ke atas panggung bersamaan dengan penyerahan plakat. Penyerahan plakat juara 1 oleh Project Officer ILDC FAUI 2024 yaitu Mbak Angela Raheli Salokang. Lalu, penyerahan plakat juara 2 oleh Direktur Eksekutif ILDS FAUI 2024 yaitu Bang Sandi Yuda Pratama Hulu. Terakhir, Best Speaker oleh Project Officer ILDC FAUI 2024 yaitu Mbak Angela Raheli Salokang. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada para juara kita malam hari ini dari kategori siswa. Sekarang boleh untuk juara 1, juara 2, dan best speaker dari kategori siswa dapat berfoto bersama terlebih dahulu bersama Project Officer dan Direktur Eksekutif ILDS FAUI. Kepada para orang tua dari para pemenang, dipersilakan untuk maju ke depan untuk foto bersama para pemenang. Jika ada pihak orang tua yang ingin berfoto bersama dengan anak-anaknya, kami persilakan, kami berikan waktu, dipersilakan. Dan pendamping delegasi, ofisial juga kami berikan waktu untuk berfoto bersama. Kami juga mohon kesediaan dari Prof. Jimli untuk naik ke atas panggung dan foto bersama para pemenang dari kategori siswa. Baiklah para panitia dokumentasi, dipersilakan untuk membantu. Akan saya hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih kepada Prof. Jimli atas kesediaannya. Dan selamat sekali lagi kepada para pemenang dari kategori siswa. Iya, untuk juara kategori siswa.
Tidak habis-habisnya kami mengucapkan selamat kepada para pemenang kompetisi debut hukum siswa ILDC FAWI 2024 Piala Profesor Jimli Asyidiki. Selanjutnya, kita akan beralih ke awarding pemenang kompetisi debat hukum mahasiswa Indonesian Law Debating Competition Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2024 Piala Profesor Jimli Asyidiki. And let the announcement begin! Perjuangan air mata dan tetes keringat akhirnya berujung pada hasil yang memuaskan. Maka dari itu kami mengundang kepada para juara dan best speaker untuk maju ke atas panggung untuk menerima plakat. Kami mengundang juara 1 dari tim Suwarni Pringgodikdo dari Universitas Airlangga untuk segera naik ke atas panggung. Begitu juga dengan juara 2 tim Laksamana Kemalahayati untuk naik ke atas panggung pula. Juara 3 tim Purnama Wulan dari Universitas Gajah Mada. Dan juara harapan 1 tim Sultana Safiatuddin dari Universitas Brawijaya. Dipersilakan untuk mengambil tempat di atas panggung. Baik, boleh langsung mengambil tempat di atas panggung. Pemberian plakat kepada juara 1 ILDC FAWI 2024 kompetisi debat hukum kategori mahasiswa akan diberikan oleh Asisten Manajer Kemahasiswaan dan Alumni Bang Ahmad Gozi SHLLM. Mari kita sambut juara 1. Juara 1 kompetisi debat hukum kategori mahasiswa ILDC FAWI 2024 tim Suwarni Pringgodikdo dari Universitas Airlangga. Kami juga mengundang Bapak Profesor Dr. Jimli Asyidiki SH untuk bergabung dengan sesi dokumentasi pada juara 1.
Selanjutnya, juara 2 kami undang ke tengah panggung tim Laksamana Kemala Hayati dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di mana plakat kepada juara 2 akan diberikan oleh Bang Sandi Yuda Pratama Hulu selaku Direktur Eksekutif ILDS FAUI 2024. Juara 3 siapa? Juara 3 Mbak Raheli, juara harapan 1. Selanjutnya, penyerahan plakat kepada juara 3 yang dimenangkan oleh tim Purnomo Wulan dari Universitas Gadjah Mada. Pemberian plakat kepada juara 3 akan diserahkan oleh Mbak Angela Raheli Salokang selaku Project Officer ILDC FAUI 2024. Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk juara 3 kita. Selanjutnya, juara harapan 1 kategori mahasiswa ILDC FAUI 2024 yang dimenangkan oleh tim Sultanah Safiatuddin dari Universitas Brawijaya. Juara harapan 1 pemberian plakat akan diberikan oleh Mbak Filia Evani Silalahi selaku Direktur Eksekutif ILDS FAUI tahun 2023. Speaker siapa? Enggak ada. Oh, best speaker. Ini di paling ada. Enggak. Maksudnya yang ngasih. Udah ngasih aja Mbak Angela. Kategori terakhir yang tidak kalah istimewa, pemberian plakat Best Speaker kepada Kristalia Emmanuel Tandra dari tim Suwarni Pringgodikdo dari Universitas Airlangga yang akan diserahkan oleh Mbak Angela Raheli Salokang selaku Project Officer ILDC FAUI 2024. Selanjutnya, momen puncak pada malam hari ini, penyerahan piala bergilir, piala Profesor Dr. Jimli Asyidiki SH yang akan diserahkan kepada juara umum ILDC FAUI 2024 tahun ini, yaitu adalah tim Suwarni Pringgodikdo dari Universitas Airlangga. Kami mengundang Bapak Profesor Dr. Jimli Asyidiki SH untuk melakukan serah terima piala bergilir piala Profesor Dr. Jimli Asyidiki SH kepada tim dari Universitas Airlangga. Mungkin boleh dengan berjabat tangan, Prof, berjabat tangan. Kepada panitia dokumentasi mohon untuk dibantu, pasangkan senyum termanis ke arah kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik. Boleh berikan tepuk tangan dan sorakan yang meriah sekali lagi untuk juara umum kita tahun ini, Universitas Airlangga.
Selanjutnya adalah sesi dokumentasi foto bersama. Kepada seluruh juara pada malam hari ini dari kategori mahasiswa, juara 1, 2, 3, dan harapan 1 diharap mengambil tempat untuk berfoto bersama. Kami juga mengundang beberapa dewan juri yang sempat bertugas, yaitu Bu Titi Anggraini dan Ibu Kurata Ayuni untuk ikut berfoto bersama dalam sesi dokumentasi. Baik, kepada panitia dokumentasi harap dibantu dan para pemenang serta dewan juri harap memasangkan senyum termanis ke arah kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, boleh selanjutnya gaya bebas dulu? Oke. Gaya semangat, gaya cinta itu tuh boleh. Oke. Boleh merapat biar lebih akrab. Baik, akan saya mulai perhitungan. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik. Kami berharap untuk yang sudah berada di atas panggung untuk tidak beranjak terlebih dahulu, karena sama-sama kita ketahui bahwa juara tidak hanya yang berada di atas panggung. Maka dari itu kami mengundang seluruh delegasi yang telah berpartisipasi pada kesempatan ILD CFIW 2024 dari tim UPH dan Universitas Pajajaran. Berikan tepuk tangan juga kepada dua tim untuk ikut berfoto. Kami juga mengundang para ofisial, para pendamping delegasi untuk bisa ikut bergabung berfoto pula. Boleh untuk tim Siti Walidah. Kami juga turut mengundang Ketua BEM FHUI, yaitu Bang Alif Latif, serta Ketua BPM FHUI untuk maju ke atas panggung untuk foto bersama. Kami juga turut mengundang para donatur dan sponsor. Jika ingin ikut foto bersama di atas panggung, dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Tak lupa kami panggil untuk seluruh delegasi dari finalis siswa untuk ikut foto bersama di atas panggung. Untuk teman-teman dari kategori siswa dapat ikut bergabung untuk berfoto di atas panggung, dipersilakan.
Cepet lagi ya. Ayo. Kasih cue ya, kayak maju terus sekali lagi pokoknya jangan diem. Baik, sepertinya semua peserta telah siap untuk melakukan sesi dokumentasi. Boleh memberikan senyum yang paling lebar. Pundaknya yang sudah ringan, malam ini tidak ada lagi beban, teman-teman. Baik, baiklah. Boleh? Tak lupa berikan senyum termanis ke arah kamera. Akan saya mulai perhitungan. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi untuk gaya bebasnya boleh. Mungkin boleh lebih ceria. Lebih heboh juga boleh. Lebih heboh boleh juga boleh. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang dari kategori siswa dan mahasiswa di kompetisi debat hukum ILDC FAUI 2024 Piala Profesor Dr. Jimli Asyidiki SH. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kepada seluruh peserta, baik dari kategori siswa maupun mahasiswa, kami mengundang teman-teman untuk kembali duduk di tempatnya masing-masing. Sekali lagi kami menghimbau untuk seluruh peserta dan seluruh delegasi untuk kembali terlebih dahulu ke tempat duduknya masing-masing. Sekali lagi kami mengingatkan untuk seluruh delegasi harap dapat segera meninggalkan area panggung. Sesi foto bebas, sesi dokumentasi bebas akan dilakukan dan dapat dilangsungkan secara bebas setelah acara dinyatakan selesai. Kami segenap panitia ILDC FAUI 2024 mengucapkan selamat kepada seluruh delegasi yang telah mengikuti rangkaian acara ILDC FAUI 2024. Semoga seluruh rangkaian acara ILDC FAUI dapat memberikan manfaat kepada seluruh delegasi. Yakinlah kalian adalah yang terbaik dari yang terbaik. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh peserta delegasi atas antusias, partisipasi, dan kerja kerasnya pada hari ini. Saya mewakili seluruh panitia, mohon maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan dalam penyelenggaraan acara hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan pada acara ini dapat berguna bagi kita semua. Akhir kata, saya Ainiah Dwi Widarti. Dan saya Ferdian Barens Halomuan Sihalo. Selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam semuanya. Keren banget.